kita milih buat ngejalanin ini dan ya ini proses yang harus dijalani. Ikhlas. Dan sabar. Buat art. Kok buat art? Itu malam ya? Buat siang setelah jam 2. Kalau malam Buanoy. Buanoy. Selamat pagi. Ini benar-benar hari terakhir aku di Braga pagi ini. Dan tadi nggak sempet bikin video karena udah ribet ngurusin sarapan dan lain-lain. Hari ini Sabrina yang masak. Sabrina masak beef teriyaki buat bekalnya. Leo dan Cabi dan juga makan siang Diego. Papa dan Mama nganter kakak Leo dan Sabrina ke sekolah, nanti pulang terus nganter Diego karena Diego hari ini udah bisa sekolah karena udah punya crutches ya. Kita mau jemput kakak Mimi dulu karena perjalanan ke sekolahnya sejalan lewat rumahnya Mama Ibu juga, jadi Naomi ikut bareng sama kita. Pagi-pagi hujan. Walaupun suhunya lebih dingin kemarin, sebenarnya kemarin 9, hari ini 17, tapi karena hujan dan ada angin jadinya lumayan. Aku sedih banget loh mau pulang. Maksudnya ya untungnya mungkin Darius masih semingguan di sini, jadi anak-anak masih bisa banyak hal yang dipelajari dan dipersiapkan untuk ketika aku sama Darius nggak ada. Tapi tetap ya, namanya ibu mau ninggalin anak jauh itu rasanya nggak karuan sih. Tapi aku percaya Tuhan pasti jaga mereka. Amin. Semangat ya kakak Leo sama Cabi sama Papa. Yes. We will be okay. Yeah, we will be okay. They will be okay. Udah mulai hujan terus nih. Udah ada kakak Mimi. Cup. Cuma sebentar. Iya, soalnya buru-buru. Karena cuma boleh berhenti sebentar buat drop off terus jalan lagi. Tulisannya kiss and go. Ya, nggak berasa anak-anak udah besar. Ya 3 minggu ya kamu ya. Aku 3 minggu. Mudah-mudahan urusan di Jakarta semua kerjaan beres, jadi bisa segera balik ke sini. Karena rasanya aku tahu anak-anak pasti bisa, cuma detail-detailnya loh gitu yang mereka bisa. Mesti nanti makannya takutnya kurang gitu, apalagi Leo ya kan harus makannya banyak. I'll help them to prepare. Oke, aku serahkan sama bapaknya aja. Terus kita mau kemana sekarang? Kita pulang. Jadi mau mampir ke tempatnya Jose atau habis antar Diego aja? Ya, kita harus antar Diego dulu. Iya, antar Diego dulu. Terus tapi aku masih mesti ke antara kontinen atau kayak itu ya. Oke. Masih panjang harinya. Nanti baby juga turun aku ke airport kan. Yes. Masih harus urus asuransinya juga. Iya. Masih banyak yang harus diurus. Buntu saya. Jalan buntu. Paling suka nyasar. Salah dia. Mantap. Ini balik lagi ke arah yang tadi aja. Iya, rencananya mau putar balik tapi cari jalan yang bisa make a circle gitu. Namanya juga usaha ya. Bukan akam sih, jadi nggak hafal kan.
ke sana. Bukan ke sana. Bisa sih ke sini, cuma lebih jauh. Ke arah Palmyra. Tuh, ya kan? Keluarnya di tempat kemarin pagi-pagi kita ngopi. Ya, kalau di sini nyasar, keluarnya situ lagi. Ya kan? Ini benar-benar kalau nyasar keluarnya situ lagi kalau nggak kejauhan. Iya benar. Kalau nyasarnya jauh, belum tentu. Kita pernah nyasar 30 kilo di Himalaya naik motor. Yes. 60 bu. 60 kilo nyasar. 1 jam. Tapi kan akhirnya motong jalan tuh lewat jalan kecil. Mana? Yang itu? Enggak, emang itu jalannya. Oh, jadi kejauhan jalan. Jadi Kelewatan. harusnya kita belok. Cuma GPS-nya lagi mati karena kita keluar dari hutan, baterainya habis. Baru nyala GPS-nya, di charge. Ya udah main jalan aja kirain karena itu kan jalan utama. Lurus. Jadi udah nyasar, udah mampir-mampir ke tempat yang harusnya nggak kita lewatin, terus lanjut lagi jalan, nggak sadar kalau nyasar. Terus lagi dilanjutin lagi sampai akhirnya ngelihat jalanannya kok baru ngeliat GPS lagi, kok masih 7 jam, perasaan kita total perjalanannya 6,5 jam, ini kenapa jadi 7,5 jam gitu. Dan udah jalan 3 jam gitu kan. Jadi kayak yang harusnya kan dikit lagi udah setengah perjalanan nih, tapi kok masih jauh gitu, terus jalannya kusut lah udah begitu. Bisa diterusin, cuma nyampainya subuh. Jadi berbalik. Dan macet. Udah berhentiin truk, suruh stop. Memang. itu jalan. Itu pengalaman yang menyenangkan loh. Budona jadi superwoman, suruh berhenti, dipalangin truknya nggak boleh jalan. Orang India marah-marah, nggak tahu kan? Kadang ngerti juga ya dia marah-marah apa. Tapi itu pengalaman yang menyenangkan di bonceng. Ya sekali seumur hidup lah di bonceng di Himalaya ya kan naik motor. Next pengennya ke tempat lain. Ini di Europe ya. Nah ini di Europe karena banyak tempat yang bisa dilihat dan ya berapa jam udah beda negara, beda suasana, beda semua gitu. Dan kalau di sini lihat beberapa orang, tapi kalau udah summer ya, tapi kalau winter nggak sanggup, dingin. Jadi kalau summer mudah-mudahan tahun depan ya kamu ajakin aku naik motor jalan-jalan. Pas spring aja. Ya boleh. Ini bisa turun sampai ke Maroko loh kita dari sini. Iya. Jadi ya, Bill, salaman dulu. Diego barusan sudah WhatsApp karena setelah kemarin 2 hari dia di rumah istirahat atau sekolahnya dari rumah, hari ini niat banget anaknya udah mau sekolah dan baru saja nanya, Mama udah di mana? Nanti aku langsung turun ke bawah aja. Mandiri sekali anak itu. Dan dia memang kalau udah pingin melakukan sesuatu, dia tanpa disuruh dia akan lakukan. Akan jalan. Komitmennya besar. Ya, anaknya very committed. Dan sekarang kita jadi pagi ini benar-benar antar sekolahan. Ya? Yes. Nanti aku akan begitu loh bulan depan. Pulang 2 minggu juga akan. Ya seminggu lagi. Seminggu. Terus kok tumben kamu gak belok situ? Iya. Lupa dia. Mikirin juga tadi dia bilang kemarin Diego. Apa aku kalau udah ada tongkat aku bisa naik bis? Enggak lah, hujan pula gitu kan, mama papa antar aja. Selama ada mama papanya ya di sini tugasnya memang mengurus anak-anak di sini. Kayaknya aku mau pulang jadi mendung ya. Jadi hujan. Karena dia bakal hujan nanti banjir di airport. Nangis gak aku kira-kira? Jangan dong. Gak bisa, masih nangis. Nih udah mau nangis tuh. Ya semangat buat semua orang tua yang harus berkorban berpisah dengan anak demi cita-cita. Ya. Semoga kita selalu dikuatkan. Amin.
nganterin Diego juga biasanya anaknya pergi naik bis. Ya deh. How are you this morning? Okay, special edition. Oh, special occasion. Sekolahnya. Hati-hati. Love you, Dad. See you. Bye Diego, love you. Sebelum pulang pun dia masak dulu loh. Dia bikin pastries. Mama Dona bikin pastries buat Kidos, buat aku, sama makaroni. Dikit lagi. Belum? Dikit lagi? Udah sih, bawahnya aja masih putih. Oke. Jadi masih di bake gitu? Enggak, tapi biar panas saja. Oke. Semakin memantap. Mantap. Oke, udah siap mau pulang. Koper udah Ready. Semuanya udah ready. Sekarang kita mau mampir ke Mama Ibu sebentar, pamitan. Terus ke tempat Diego, jemput Diego. Terus ke airport deh. How it feels, baby? Nggak tahuan. I don't like it. I don't like this kind of feelings. Ya, but that's life, harus dijalani kan. Yang paling bikin worry ninggalin Braga apa? Ya anak-anak mah pasti, ya kan. Seminggu ini sih masih aman karena masih ada bapaknya ya kan. Nanti kalau bapaknya pulang, tahu saya bisa tidur apa enggak. Tapi ya namanya ibu pasti selalu rasanya gitu kan. Aku ngerasa anak-anak walaupun udah besar, dia udah 18 tahun, tapi selalu ngerasanya kayak still my boy, itu still boy. Diego, apalagi Diego cedera ya kan, masih harus pemulihan. Sabrina hari-hari awal masuk sekolah, ya berharap sebenarnya bisa stay. Tapi tugas nanti masih harus ada yang dikerjain juga. I'll be back soon. Yang bakal paling dikangenin dari Braga? Semuanya sih aku suka kehidupan di sini gitu. Di sini benar-benar berasa jadi ibu yang bermanfaat gitu buat anak-anaknya karena semua kerjain kan urusan rumah, walaupun ya anak-anak juga belajar gitu. Cuma everything about Braga pasti aku bakal kangen banget. Oke, ya udah. Mama Dona udah mau mewek. Udah mau mewek tuh. Jangan bikin saya mewek pada sekarang aja nih aku. Let's go. Oke, kita berangkat. Kopernya sudah siap. Udah. Itu aku lagi cuci baju, nggak apa-apa ditinggal? Nggak apa-apa. Oke. Nanti sendiri, tapi nanti mesti diputar kalau udah nyampe ya. Oke. Baby. Ini kopernya. Ada pasportnya. Yang penting pasportnya. Sampai nggak macet lantai. Iya. Harus berpisah lagi. Kamu apa rasanya sama pulang? Gue bekalnya Diego. Iya, Diego sekalian makan siang. Ya, di satu sisi ya pasti nggak enak karena pengennya kan sama-sama. Iya. Cuma di sisi yang lain ya sudah jadi kewajiban dan dinamika yang harus kita jalanin kan. Kita milih buat ngejalanin ini dan ya ini proses yang harus dijalani. Dengan ikhlas. Dan sabar. Buat art. Kok buat art? Itu malam ya? Buat siang setelah jam 2. Oh ya kalau malam buanoy.
Setelah jam 2 itu baru buatan. Ya siang lah pokoknya. Sekarang jam berapa? Jam 12. Masih buat Bondia. Oh, dia. Oke, pantesan nggak dibalas. Buat dicuekin. Ya, begitulah. Negara baru, bahasa baru, masih belajar ya kan. Dan minimalis banget. Apalagi kalau pakai Samsung kayak kemarin ngobrol di dealer mobil tuh, baby. Ada interpreternya kan. Enak banget. Kita ngomong aja bahasa Indonesia, dijelasin pakai bahasa Portugal, langsung ditranslate. Dia jawab pakai bahasa Portugal. Portugis. Bahasa Portugis. Oke. Ya aku lewat sini kopernya. Tuh. Jadi nggak perlu angkat-angkat. Suami saya kuat. Ini koper sebenarnya nggak ada isinya, cuma nanti kalau balik sini pasti banyak barang yang harus dibawa. Apa? Persiapan buat winter ya, baju-baju winternya Sabrina, aku. Dan kamu juga lah sekalian saya bawain. Cukup. Sombong. Jadi baru tahu kalau aturan di Portugal dan katanya di EU, buat kendaraan bermotor itu wajib ada insurance-nya. Buat orang asuransi itu kan wajib di sini, ya kan? Kalau di Indonesia boleh pilih, itu boleh punya atau enggak BPJS lah kalau yang wajib kan seharusnya. Tapi kalau di sini jaminan sosialnya lebih advance, ya. Nah kalau buat mobil, buat kendaraan bermotor di Indonesia itu kan boleh pilih ambil asuransi atau enggak, gitu ya. Di sini juga sebenarnya boleh pilih karena perusahaan asuransinya memang melayani klien gitu ya. Kalau mau ambil insurance, tapi kalau nggak punya insurance, risikonya ada 2. 1, kalau ada apa-apa, tanggung sendiri. Risiko tanggung sendiri. Yes. Yang kedua, ternyata secara hukum di sini, kalau mobil nggak ada asuransinya, kendaraan bermotor nggak ada asuransinya, itu nggak boleh dipakai di jalan. Iya, akan didenda. Itu kalau ketahuan polisi akan didenda. Gitu. Dan polisi itu punya sistem di komputernya mereka, kalau mereka baca plat nomor mobilnya atau kendaraannya, mereka bisa tahu. Kalau di Indonesia biasanya ini STNK pajaknya udah bayar atau belum. Kalau ganti plat udah pasti ketahuan lah ya. Platnya belum ganti, kalengnya belum ganti gitu, pasti ketahuan gitu. Wah nih telat nih gitu, langsung diberhentiin, terus ditilang lah gitu. Kalau di sini bukan masalah plat nomornya kadaluarsa, tapi ada asuransinya atau enggak kendaraan bermotornya. Jadi kalau misalnya nggak punya, itu dendanya 500 euro. Yes, dan asuransinya rata-rata ya, buat mobil rata-rata itu antara ya 300 sampai 700-an euro lah. Tapi nanti semakin mahal mobilnya semakin tinggi harga asuransinya. Iya, dan sekarang kemarin kita juga sempat nanya-nanya bahwa kalau ada juga satu perusahaan asuransi yang kalau mobilnya di atas 5 tahun, mereka nggak mau kasih asuransi proteksi ke mobilnya, tapi lebih ke pihak ketiga. Jadi kalau kecelakaan kita nabrak, jadi orangnya diganti. Mobil orang yang kita tabrak gitu. Bukan mobil kita. Mobil kita tetap harus bayar sendiri. Karena dihitungnya kalau udah di atas 5 tahun itu udah mobil tua. Gitu. Jadi dan di sini memang depresiasi harga mobil lebih tinggi daripada di Indonesia. Nah, balik lagi ke masalah asuransi mobil, aku pikir memang harus punya asuransi karena proteksi ya. Karena nanti ada satu hal yang menurut aku bagus banget di Eropa dan seharusnya itu dilakukan. Tapi yang aku nggak duga adalah ternyata kalau nggak punya asuransi mobil didenda sama polisi. Itu kayak pas pertama dengar, didenda. Sementara kalau kita sewa mobil, sewa nih ke tempat penyewaan mobil gitu kan, itu kita masih bisa milih mau pakai asuransi, proteksi atau enggak. Kalau enggak ya lu bayar sendiri semua resikonya kalau ada kerusakan segala macam. Tapi kalau ada asuransi nanti ada yang basic, ada yang medium, ada yang advance, atau yang paling tinggi, semua diprotek gitu ya. Dan itu bayarnya biasanya harian tergantung lama sewanya. Dan semakin panjang masa sewanya semakin murah asuransinya juga. Nah, jadi di sini ternyata kalau beli kendaraan bermotor itu memang harus dilengkapi sama asuransi. Dan kemarin pihak dealernya menyarankan untuk mobilnya kalau boleh dilengkapi asuransi dulu baru dipakai gitu. Jangan sampai nanti diberhentiin sama polisi atau kenapa-kenapa, itu pasti urusannya
nggak enak gitu. Karena kalau diberhentiin polisi, bayar fine-nya, dendanya, sama bayar asuransi setahun sama. Iya, buat mobil yang kita beli ya. Kalau buat mobil yang lebih mahal ya. Mungkin lebih mahal lagi ya. Mungkin ya 500 euro nggak ada apa-apanya gitu. Kayak ada harga mobil 40 ribuan euro kan, harga asuransinya juga 1000-an kan. Nah, satu hal yang aku amazed dan seneng banget adalah ternyata segitunya sebetulnya kepentingan publik itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi denda yang dikasih sama polisi karena sebuah kendaraan nggak punya asuransi itu bukan untuk untuk ngambil dendanya, tapi untuk proteksi kalau sampai kejadian apa-apa ini gimana gitu. Proteksi karena kalau ada insurance tuh yang pertama ditanggung biasanya pihak ketiganya, jadi yang ditabrak duluan baru pilihannya lo mau punya juga nggak buat mobil lo gitu. Dan yang kedua adalah untuk asuransi jiwanya. Jadi kalau butuh dirawat di rumah sakit segala macam itu udah terproteksi dengan asuransi dan ditegakkan dengan aturan hukum yang harus punya. Kalau nggak punya mobilnya nggak boleh dipakai. Supaya apa? Supaya semua pihak terproteksi, pengguna jalan terproteksi. Gitu. Kalau mungkin di Indonesia jasara harja ya. Itu kan kalau bayar SIM, STNK udah ada tuh potongannya gitu. Cuma mungkin coverage-nya kadang belum sesuai dengan kebutuhan, karena kalau kecelakaannya parah kan biaya rumah sakitnya juga biasanya tinggi kan gitu. Oke, udah sampai, kita turun. Ngomongin asuransi aja lama. Yuk. Ya. Mewek deh, iya deh. Lama nggak? 30 menit. Nanti saya ikut keju boleh kan? Boleh dong. Biar nangis. Iya. Terus saya Nana Rica deh. Siap. Nanti kita juga surprise ya hari Jumat ya. Jumat. Pulangnya Jumat. Dia operasi tanggal 13. Good luck ya. Oh tadi baru dicek? Iya. Bye. Thank you ya. Safe flight. Nangis dia nangis. Dadah. Bye. Nangis dia Pak. Bye Bu. Bye bye. Bye. Pas banget ketemunya di depan rumah. Tadi ke dalam pamit sama Jose. Terus kita mau jalan. Mama Ibu baru datang dari rumah sakit, harus check up tangannya Gap. Just in time. Just in time. Jadi bisa ketemu, bisa pamitan ya. Yes. Oke, kita ke tempat Diego sekarang. Ya. Are you okay? Semangat. For me. Bye, take care dek. Anaknya di sekolah suka ngeluh. Ini lama-lama maunya buru-buru gitu. Tadi dia bekalnya nggak bisa pegang. Titip sama apa namanya mentor ya? Yes. Tutornya. Oke, kita langsung ke airport sih. Yup. Suaminya tiba-tiba pengen ngemil. Kamu belum makan siang loh sayang. Dan ya. Iya. Kamu emang udah? Belum. Iya sama kan? Terus cuma minum kopi doang tadi sama makan pastry yang aku bikin satu. Iya. Tadi aku sarapannya brunch. Iya. Jam sama. 11 sarapan. Yes. Cuma makan pastry satu sama kopi juga. Nggak lapar tapi saya. Nggak lapar. Rasanya Lebih ke mules ya Bu? Tiba-tiba kenyang gitu. Tapi aku beli kue. Jadi beli asin-asin atau yang ini manis. Beberapa yang ada kayak di Indonesia, kayak pastel sama kayak apa miso, combro. Iya, tapi dia pastelnya isinya ikan.
Ada yang ikan, ada yang ikan, ada yang ayam, ada yang pork. Pilih mau yang mana. Oke, perjalanan ke airportnya hujannya turun lagi. Tadi sempat berhenti. Ke airport kurang lebih 40 menitan. Jadi pas lah nih jam 1-an. Sampai sana jam 2 aku langsung bisa check in. Oke. Let's go. Galau ya, suasananya juga galau. Yes, I said to Jose before, Braga is crying because I wanna go home. I have to go home. Hujan. Sudah 40 menit perjalanan kita ke airport dan 9 menit In lagi nyampe 1.1 kilometers, airport. turn right Oh. at the exit onto A41 towards Maya and then Suruh keep belok right kanan. onto A41 towards Maya. Panjang apa sih instruksi? Baby, tadi aku tanyanya apa? Apa? Kamu nggak kangen sama aku mau pulang apa sih? Kamu nggak sedih? Oh, kamu nggak sedih aku mau pulang gitu ya. Itu terkesan nuduh. Jadi memang ternyata bertanya itu mungkin maksudnya sama, cuma Cara bertanya. Cara bertanyanya. Susunan kalimatnya. Turn right Mestinya onto kan kamu A41 sedih towards nggak Maya aku mau and then keep pulang right onto gitu ya. Atau gini A41 nanyanya. towards Maya. Kamu sedih kan aku pulang? Itu butuh pengakuan. Ada juga ya. Ngarep banget. Ada yang satu lagi apa tadi? Oh iya kamu sedih In itu ya 600 ngarep. meters, keep right onto Kalau A41 tadi towards kamu Maya. nggak sedih ya aku pulang. Itu kayak Nuduh. nuduh. Satu lagi ngarep. Kamu sedih kan? Aku pulang. Pengen banget disedihin ya. Dia tahu pasti dia sedih. Nggak ada aku. Nggak ada yang diajakin berantem ya. Emang berantem? Berantem. Enggak. Baik. Kemarin selama 2 minggu di sini bareng-bareng nggak berani Keep right now. Sebel nggak? Oh, enggak. Bagus. Belum. Jangan dong. Terus orang mau pulang terus sebel. Jangan dong. Baik-baik aja, akur-akur aja. Itu yang tadi aku bilang sama dia. Mudah-mudahan nanti kalau udah sama-sama tua ya, udah pensiun gak kerja lagi gitu istilahnya. Proceed on A41. Kita kalau bisa jangan jauh-jauh, Tapi pisah-pisahan. emang kita bisa pensiun? Nggak bisa. Enggak, maksudnya Kamu kan pasti berkegiatan terus. udah tidak bekerja dengan orang gitu yang ngurusin usaha sendiri atau apa gitu. Ya kan, kalau kayak Nggak kerja sama-sama orang lah. Nggak Ya. kerja buat orang, tapi kerja sama-sama. ya mungkin udah banyak staffnya nanti. Amin. Singgung. Banyak karyawan pusing. Untung yang ini baik-baik bu karyawan. Iya, puji Tuhan. Ya kan, kita diberkati didekatkan dengan orang-orang baik. Oke, sedikit lagi sampai airport. Namanya susah. Ya, pokoknya dekat Porto dia. Baby sedih nggak? Ngeselin ya Baby. Coba kalau konteks pertanyaannya dalam hal yang berbeda, terus rasanya kayak dituduh banget gitu. Mm-mm. Kamu gitu nggak? Gitu ya. Kamu gitu kan? Kamu nggak? Kamu gitu kan? Kamu gitu kan? Kayak, Kamu mesti hati-hati kalau bicara ya. Buat semua pasangan-pasangan di luar sana. Karena intonasi, ekspresi itu pilihan diksi kata-katanya. pilihan diksi gitu kan harus sulit bahasanya. Jangan kasih lepas, gandeng terus ya.
Sudah selesai check-in-nya? Yes. Sudah di airport. Bentar lagi udah harus berpisah. Nggak ketemu seminggu. Bisa lah ya. Kemarin 3 minggu aja aman kan? I'm gonna miss you. Nah, kita berdua jadi solid team selama 2 minggu ini. Kerjain segala sesuatunya berdua. Saling backup, saling support, saling nyemangatin. Yes. Saling sabar untuk ningkatin anak-anak. Oke. Aku masuk aja karena kamu juga harus jemput anak-anak lagi kan. Iya. Siapa tahu Diego masih keburu dijemput juga. Oke. Jadi ada anak naik desain aja. Iya, kasihan masih pakai kerup soalnya. Ya, I'll see you in 1 week. Yes. Love you. I love you. Love you, Mom. Tidak. Share, safe life. Iya. Yeah. Ya, bye baby. Bye. Baiklah, Mama Donna sudah masuk. Kembali lagi kita mode solo. Balik ke Braga, jemput Leo sama Sabrina, tapi cek juga kalau Diego masih di sekolah dan bisa balik bareng. Mudah-mudahan Mama Donna flightnya lancar, aman semuanya, cuacanya bagus, dan bisa sampai rumah dengan selamat. Thank you ya buat kalian semua yang sudah ngikutin dan nontonin vlognya Resina Tria. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sharing bisa bermanfaat atau bisa jadi sekedar hiburan. Tapi kadang kita juga nggak tahu sih. Kadang kita nggak tahu apakah kontennya kalian suka atau enggak. Mudah-mudahan kalian suka. Oke, lanjut lagi. Baiklah, sudah sampai di rumah. Sudah ada Diego. Hello. Halo, Dek. How's school? It was good. Aku banyak assignment hari ini. Oh, agak lebih siang dibandingin biasanya. 1:30 udah boleh pulang. Hari ini. Tadi jam 2 baru pulang. Yes, tapi all good? All good. Oke, gimana kakinya? Mendingan. Malam fisio lagi. Nanti malam fisio? Atau besok? Malam ini. Nggak malam ini? Malam ini sama ini mas. Oh, oke. Oke, berarti Bapak harus antar lagi ya? Alright, tugas masih menanti. Sekarang kita coba keluarin makaroninya Mama Donna. Tuh, jadi sebelum pergi tadi dia masak, guys. Udah dingin. Nice, crusty banget atasnya. Masih hangat, tapi nggak terlalu panas. Bisa dipegang pakai tangan, aman. Wow, nice. Must be so good. Nah, ininya kotor. Kayaknya ini bekas masak apa kemarin? Oh, bikin chicken drumstick. Oke, kita bersih-bersih dulu, guys. Sudah kotor. Harus dicuci.
Harus dilap. Balik ke settingan pabrik. Kita beberes rumah. Tadi juga sebelum pergi nyuci handuk-handuk. Jadi kita dijadwalin nyuci handuknya karena yang putih-putih jadi satu, yang warna-warni jadi satu, biar awet baju-bajunya dan warnanya nggak gampang pudar. Begitu pesan Mama Donna. Jadi wow, bersih sekali ini oven. Oke, ada cairan khusus pembersihnya deh, nanti kita cari, kita bersihin ya. Hari ini masih panjang kegiatannya, masih nunggu Leo sama Sabrina karena mereka nggak mau dijemput, katanya mau naik bis aja. Setelah itu siapin snacking buat mereka, which is udah dimasakin sama Mama Donna, tinggal diangetin. Terus istirahat sebentar, jam 7 keluar lagi buat anterin Leo sama Diego. Dan Cabi nanti nyiapin dinner. Oke. Semangat! Aku mau makan macaroni. Thank you mami udah dimasakin. Snacking deh. Sudah jam 4. Biasanya jam 4, jam 5 Diego sama Leo snacking, persiapan buat latihan bola. Tapi Diego walaupun nggak latihan tetap harus makan. Thank you mom. Safe flight. I miss you. I love you. Oh, tontonannya juga Desinatria. Enak gak dek? Like always ya. Mamanya sebelum pulang masak dulu. Ada pastries, ada makaroni. Papanya juga mau. Enjoy deh. Thank you.